Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nadifa Fajriani dengan NIM 2201010704005. Saya akan mempresentasikan tentang ICT literasi. Apa yang akan saya kerjakan? Yang pertama, saya akan membahas mengenai artificial intelligence. Yang kedua, ada machine learning. Yang ketiga, cloud computing. Dan yang keempat, ada Internet of Things. Yang pertama adalah artificial intelligence. Penjelasan AI atau artificial intelligence menurut The Oxford Dictionary adalah pengembangan pada sistem komputer sehingga membuatnya dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Misalnya, pengenalan suara, persepsi visual, pengambilan keputusan, menerjemahkan bahasa, dan lainnya. Contoh dari penerapan AI yaitu adalah Betterment, pelopor robot advisor atau robot penasihat. Betterment adalah platform investasi keuangan otomatis dan pelopor teknologi robot advisor yang menggunakan AI untuk mempelajari tentang investor dan membangun profil yang dipersonalisasi berdasarkan rencana keuangannya. Betterment menggunakan algoritma untuk mengotomasikan pengambilan kerugian pajak, perdagangan, transaksi, dan manajemen portofolio. Semua tugas yang dulunya membutuhkan banyak tenaga dan pengetahuan, sekarang sudah bisa digantikan dengan AI. Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini, belum banyak orang yang mengetahui bahwa kecerdasan buatan itu terdiri dari beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan pada pengaplikasiannya secara garis besar terbagi 7 cabang. Bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Di sini AI terbagi dari 7 cabang. Ada machine learning, natural language processing, expert system, vision, speech, planning, dan robotics. Percabangan dari kecerdasan buatan tersebut dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup saat pengembangan atau belajar AI. Yang kedua, machine learning. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang machine learning peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning sangat beragam, tergantung dari apa yang machine learning pelajari. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Contoh penerapan machine learning ada AlphaGo. AlphaGo merupakan mesin learning yang dikembangkan oleh Google. Saat dikembangkan, AlphaGo dilatih dengan memberikan 100.000 data pertandingan Go untuk dipelajari. Setelah mempunyai data, pengetahuan, cara, dan strategi bermain game Go, AlphaGo akan belajar kembali dengan bermain game Go bersama dengan dirinya sendiri. Dan setiap kali kalah, akan memperbaiki caranya bermain dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali. AlphaGo juga bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada waktu secara bersamaan, sehingga proses belajar dan pengalamannya bermain Go juga bisa lebih banyak dibandingkan dengan manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016 dan menjadi pemenangnya. Selanjutnya, yang ketiga ada cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah sistem pengolahan data komputasi dengan menggunakan jaringan internet. Teknologi ini mengandalkan internet sebagai pusat server agar pengguna bisa mengelola data dan aplikasi di dalamnya.
Tujuan agar setiap komputer yang saling terkoneksi bisa menjalankan program dalam waktu yang sama. Tugas komputasi ini mengacu pada perangkat seperti CPU, RAM, perangkat lunak, OS, kecepatan jaringan, dan penyimpanan. Cloud computing berguna di zaman sekarang, sebab pengguna komputer semakin meningkat. Alhasil, pengguna harus memanfaatkan media penyimpanan data atau storage yang lebih besar. Contoh penerapan cloud computing. Yang pertama ada SaaS atau disebut juga software as service, merupakan layanan berupa perangkat lunak di mana user bisa langsung menggunakannya tanpa harus tahu teknis penyimpanan dan pengolahan datanya. Contohnya, penggunaan Google Spreadsheet, Gmail, Gdoc, Yahoo Mail, Facebook, dan sebagainya. Yang kedua, ada PaaS atau Platform as Service merupakan layanan cloud computing berupa platform siap pakai. Artinya, user bisa menyewa platform tersebut untuk keperluan pembuatan aplikasi atau sejenisnya. Salah satu penyedia PaaS ini adalah IBM Bluemix. Yang ketiga, ada IaaS. IaaS atau disebut juga dengan Infrastruktur as Service merupakan layanan cloud computing berupa infrastruktur IT yang siap digunakan. Di dalamnya sudah mencakup CPU, penyimpanan, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lain sesuai permintaan user. Penyedia IaaS adalah Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Biznet Cloud. Yang terakhir ada Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana sebuah objek berkemampuan untuk mentransmisikan data melalui jaringan tanpa bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau IoT telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkatan konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical atau disebut MEMS, internet, dan QR, Quick Response Code. IoT juga sering diidentifikasikan dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Selain itu juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi QR code yang sering kita jumpai. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT seperti sensor suara dari teknologi Google terbaru yaitu Google AI. Bike sharing adalah salah satu contoh penerapan IoT. Teknologi pengunci sepeda adalah solusi yang ditawarkan oleh IoT. Teknologi ini menggunakan kunci proximity untuk mengunci dan mengaktifasi penggunaan sepeda bagi masyarakat umum. Sistem akan melakukan sinkronisasi dengan smartphone peminjam dan akan mengirimkan sinyal GPS di pemberhentian berikutnya. Pihak swasta maupun pemerintah bisa memantau melalui sistem tentang penggunaan fasilitas publik ini, sehingga manajemennya bisa semakin baik. Bahkan dengan sistem ini, provider bisa melakukan pembaruan real-time sekaligus menampilkan ketersediaan sepeda yang sedang tidak dipakai. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan sebagainya. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.